New York. Concrete in a naked city. Seorang pembunuh bayaran bernama John terlihat sedang masuk ke dalam lift. Di dalam lift itu sudah ada dua orang pria yang sedari tadi terus memperhatikan John, sehingga membuat John mulai curiga kalau mereka berdua berniat ingin menghabisi dirinya. Dan benar saja, mereka langsung menyerang John hingga terjadilah perkelahian. Tapi dengan cukup mudah John berhasil menghabisi mereka berdua. Ternyata mereka berdua diutus oleh seorang bos mafia bernama Baron untuk menghabisi John. Selain bos mafia, Baron juga merangkap sebagai ketua organisasi pembunuh bayaran. Sebenarnya John masih menjadi pembunuh bayaran di bawah naungan organisasi Baron. Tapi Baron menganggap John telah berkhianat. Sehingga Baron pun langsung menugaskan para pembunuh bayarannya memburu John untuk dihabisi. Berpindah ke John yang terlihat masih bingung terkait siapa dalang utama yang ingin dirinya mati. Tak lama kemudian John malah diserang secara mendadak hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar, John sudah berada di sebuah tempat. Di hadapannya sudah ada seorang pembunuh bayaran yang diketahui bernama Anthony bersama para anak buahnya. John yang penasaran lantas bertanya kepada Anthony kenapa ia ditangkap. Padahal Anthony dan para anak buahnya ini merupakan rekan John sendiri yang tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran yang sama. Why that scare you? Anthony menjawab, ini semua adalah perintah dari bos mereka yaitu Baron. Mendengar itu tentu John semakin heran, kenapa Baron melakukan ini, padahal Baron juga merupakan bos John sendiri. It's game. Jesus. Anthony menjawab, ini semua terjadi akibat perbuatan John sendiri yang telah berkhianat sehingga membuat Baron menjadi murka. Menanggapi itu, John pun berani bersumpah kalau dirinya tidak pernah berkhianat kepada Baron atau kepada siapapun. Tetapi Anthony tidak peduli dan tetap akan menghabisi John sesuai perintah dari bos mereka. Sehingga dengan terpaksa John harus membrutal untuk membela diri. Para anak buah Tony mampu John habisi dengan seorang diri saja. Yang tinggal hanya Anthony yang sudah dalam kondisi terluka. Sebenarnya John sudah tak mau lagi melawan Anthony, tapi Anthony terus menyerang John, hingga dengan terpaksa John juga harus menghabisinya. Setelah itu John menemui pacarnya yang diketahui bernama Anita. Rupanya Anita merupakan anak kandung Baron, yaitu atasan John sekaligus pemilik bar ini. John lantas bertanya kenapa ayah Anita yaitu Baron menuduh John sebagai pengkhianat. Bahkan Baron menugaskan para pembunuh bayarannya memburu John untuk dihabisi. Anita menjawab dirinya tidak tahu menahu akan hal itu karena Anita dan ayahnya itu sudah lama tak bertemu atau berbicara lewat panggilan telepon. Anita menyarankan sebaiknya John menemui ayahnya dan berbincang secara baik-baik. So that explains the lump on your head. Up here because I needed some. I don't think I was followed. Di saat yang sama datanglah para pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang pria bernama Martin. Tentu saja kedatangan mereka ke sini untuk memburu John sesuai perintah dari bos mereka yaitu Baron. Anita meminta Martin dan para anak buahnya agar tidak membuat keributan di sini karena akan mengganggu kenyamanan para pengunjung dan merusak properti bar miliknya. Tapi Martin tak peduli dan tetap akan memburu John di sini, sehingga dengan terpaksa Anita turun tangan membantu John.
At the end of the day, Ours. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, John meminta tolong kepada Anita untuk menghubungi Baron ayahnya. Tapi Anita menolak dan menyuruh John untuk mendatangi ayahnya secara langsung. Karena berbeda pendapat, keduanya sempat terlibat perdebatan. Pada akhirnya John pun mengalah dan lantas pamit pergi dari sana. Sebelum pergi, John sempat mengucapkan terima kasih kepada Anita karena tadi telah menolongnya. You clean up your own mess. Everything you should care about. fine. You need to stop the bleeding, and I'm gonna go see them. So Setelah itu John memesan sebuah taksi untuk menemui sahabat baiknya. Ternyata dalam taksi tersebut sudah ada 3 orang pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang pria bernama Charlie. John yang sudah dalam posisi terpojok terpaksa menuruti perintah Charlie. Di tengah perjalanan Charlie bertanya kepada John, kenapa John berani mengkhianati Baron. Padahal John tahu sendiri berani mengkhianati bos mafia seperti Baron akan fatal akibatnya. sorry. Oh my god, I should thank you? There's an elevator in these two. God, John berusaha menjelaskan kalau semua yang terjadi murni karena kesalahpahaman saja. John tidak pernah mengkhianati siapapun. Tapi tentu saja Charlie tak semudah itu percaya dengan semua ucapan dari mulut John. Di waktu yang sama John menyadari kalau kedua anak buah Charlie mulai mengeluarkan alat setrum, hingga inilah yang John perbuat. Sampai pada akhirnya John berhasil melumpuhkan mereka bertiga. Setelah itu John melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sahabat baiknya. Dalam perjalanan John berniat menghubungi atasannya yaitu Baron. Sialnya ponsel John mati karena kehabisan baterai. Hey, buddy. Singkat cerita, John sampai ke rumah si sahabat yang diketahui bernama Alan. Sama seperti yang lain, Alan juga merupakan seorang pembunuh bayaran yang juga diperintah oleh Baron untuk memburu John. John berusaha menjelaskan kepada Alan kalau semua yang terjadi hanya karena kesalahpahaman saja. John tak pernah mengkhianati Baron. Tapi Alan tetap tak percaya hingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di tengah pergelutan tiba-tiba Alan dihubungi oleh istrinya. Sehingga dengan terpaksa mereka berdua harus stop dulu berduel. Alan diomeli oleh istrinya karena lupa membuang sampah serta memberi makan anjing piaraan mereka. Setelah panggilan terputus, mereka berdua lanjut berbaku hantam. Look, my setup. Yes. Okay. I love you too. Sebenarnya Alan sudah berhasil mengalahkan John, tapi Alan terpaksa melepaskannya karena Alan ingin segera membuang sampah serta memberi makan anjing piaraannya agar tidak dimarahi lagi oleh istrinya yang sebentar lagi akan segera pulang. Only to protect. Hello again. Oh, Setelah itu John menemui Anita di apartemennya. Setelah bertemu, John pun mengeluh kalau dirinya sudah capek karena terus diburu oleh para pembunuh bayaran utusan Baron ayah Anita. Bahkan sahabat baik John sendiri yaitu Alan juga ikut memburu John. Maka dari itu John kembali meminta tolong kepada Anita agar segera menghubungi Baron ayahnya, bertanya terkait kesalahan apa yang sebenarnya yang telah John lakukan sampai membuat Baron begitu murka. Tapi lagi-lagi Anita menolak dan kembali menyarankan agar John menemui ayahnya secara langsung. John beralasan dirinya belum siap bertemu dengan Baron karena takut akan dihabisi di tempat. Menanggapi itu, inilah yang Anita lakukan. need it. I'm serious. That you love. Setelah tersadar, John lantas bertanya kepada Anita kenapa ia melakukan itu.
Anita lantas meminta maaf dan berkata kalau dirinya hanya sedang mengetes senjatanya itu. Been seeing any there for each other. The program? Still love me, just say. Di saat yang sama datang lagi para pembunuh bayaran yang lain yang dipimpin oleh seorang pria bernama Andre. Sontak Anita pun kesal karena kelompok Andre telah merusak pintu apartemennya. Anita lantas meminta mereka semua untuk memburu John di luar saja agar perabotan di apartemennya tidak rusak. Tapi Andre menolak hingga inilah yang Anita lakukan. Setelah itu John dan Anita kembali melanjutkan perdebatan mereka. John bersikeras mendesak Anita agar menghubungi ayahnya sekarang juga, agar semua masalah ini cepat selesai. Karena kalau masalah ini terus berlanjut maka hubungan Anita dan John akan terancam bubar. Padahal mereka berdua sudah berencana akan menikah dalam waktu dekat. John tidak mau menikah tanpa restu ayah Anita yaitu Baron. Akhirnya Anita pun luluh dan bersedia menghubungi ayahnya. Not more than I love call my dad. Berpindah ke Baron yang menjadi sangat murka kepada 3 orang pembunuh bayaran andalannya, yaitu Anthony, Charlie, dan Martin. Baron heran kenapa mereka bertiga tidak becus menangkap John yang hanya seorang diri saja. Padahal mereka bertiga tidak bertindak sendiri, melainkan dibantu oleh para anak buah masing-masing. Apples and oranges. Hold on. What I was there. That's funny? Thank you, sir. Tak lama kemudian Baron dihubungi oleh nomor Anita yang ternyata itu adalah John. John lantas bertanya kenapa Baron memburunya sampai seperti itu. Memangnya kesalahan besar apa yang telah John lakukan sampai membuat Baron begitu murka? Hey, 500K? After every who you're talking to. Baron lantas menjawab, semua itu ia lakukan atas ulah John sendiri yang telah berani mengkhianati dirinya. 2 hari yang lalu Baron melihat John bersama dengan Sarah. Sarah sendiri merupakan bos mafia musuh bebuyutan Baron. Baron sangat yakin John telah berkhianat, bersekongkol dengan Sarah untuk menyingkirkan dirinya. John bersumpah dirinya tidak pernah bertemu dengan Sarah, apalagi bersekongkol untuk membunuh Baron. John sangat yakin kalau Baron telah salah orang. Menanggapi itu Baron lantas memaksa John untuk menghabisi Sarah. Setelah itu barulah Baron bisa percaya kalau John tidak mengkhianati dirinya. Baron memberi John waktu 1 hari untuk menghabisi bos mafia saingannya tersebut. Apabila John gagal menghabisi Sarah, itu artinya memang benar John telah berkhianat. Baron akan kembali menugaskan para anak buahnya memburu John untuk dihabisi. How are you? Not like Angel to pull that off. Only way. Can't you kill through? Hey! Anita yang ingin segera mendapat restu ayahnya bersedia untuk membantu John dalam menghabisi Sarah, supaya masalah ini cepat selesai dan mereka berdua bisa segera menikah. Some girls get pony. Singkat cerita, Anita dan John sudah berada di kawasan markas Sarah, bos mafia musuh Baron. John akan turun lapangan langsung untuk membantai para anak buah Sarah satu persatu. Sedangkan Anita akan melindungi John dari jarak jauh dengan senjata snipernya. Setelah berhasil membantai para pengawal yang berjaga di luar, John pun langsung menyusup ke dalam markas. Sedangkan Anita terus memantau John dari jarak jauh. Tapi dari arah belakang Anita berhasil ditangkap oleh tangan kanan Sarah. Sementara itu John masih terus membrutal di lantai bawah. Para anak buah Sarah yang berjaga di lantai bawah mampu John ratakan dengan cukup mudah. Right, you run a bar. Disappeared in... Sementara itu Anita sudah dibawa menghadap Sarah.
Sarah yakin kalau John dan Anita diperintah oleh Baron untuk menghabisi dirinya. Sarah pun bersumpah ia tidak akan membiarkan Anita dan John keluar dari markasnya hidup-hidup. Revenge. Mother would appreciate it. Sementara itu John telah sampai ke lantai atas. Ia lanjut membrutal, membantai para anak buah Sarah yang berada di sana. Sampai pada akhirnya John berhadapan dengan tangan kanan Sarah yang tadi menangkap Anita. Sialnya senjata John kehabisan amunisi. Hingga di suatu kesempatan John berhasil menyerang si tangan kanan. Dalam duel yang berlangsung sengit dan lama, pada akhirnya John berhasil membantai si tangan kanan. Berpindah ke Sarah yang bersiap akan menghabisi Anita. Tapi dengan sigap Anita melakukan perlawanan hingga terjadilah baku hantam. Sampai pada akhirnya Sarah berhasil melumpuhkan Anita dan bersiap akan menghabisinya. Untung saja John datang tepat waktu untuk menyelamatkan Anita. Sampai pada akhirnya Sarah berhasil dihabisi oleh Anita menggunakan cairan racun. Setelah berhasil menghabisi Sarah, John dan Anita terlihat begitu lega. Karena itu artinya masalah John dan Baron sudah selesai. Mereka berdua sudah tidak sabar lagi untuk naik ke pelaminan. Tapi sebelum memutuskan untuk menikah, Anita meminta John untuk pensiun menjadi pembunuh bayaran. Karena Anita tidak mau anak mereka nanti makan dari hasil uang haram. John pun setuju karena sebenarnya ia memang sudah lama berpikir untuk pensiun dan bertobat. Having dinner. I wanna try. Singkat cerita, John dan Anita bertemu dengan Baron. Mereka memberitahu tugas menghabisi Sarah telah berhasil mereka selesaikan sesuai perintah dari Baron. Mengetahui itu tentu Baron sangat senang, karena sekarang ia resmi menjadi satu-satunya bos mafia paling berkuasa di kota ini. Baron akhirnya jujur kalau sebenarnya isu pengkhianatan yang dilakukan oleh John memang sengaja ia ciptakan. Hal itu Baron lakukan agar John mau membunuh Sarah. Karena Baron tahu, kalau bukan karena terpaksa, John pasti tidak akan mau menghabisi Sarah. Karena selama ini John paling anti menghabisi target wanita ataupun anak kecil. Baron sadar kalau hanya John saja yang mampu menghabisi Sarah, yang mempunyai puluhan anak buah bersenjata. Mengetahui itu John sempat kecewa, tapi karena semuanya sudah terjadi, John pun akhirnya bersedia memaafkan Baron. Kemudian John meminta restu kepada Baron untuk menikahi Anita. Selain itu John juga meminta izin untuk pensiun. Baron tanpa ragu memberi izin, karena memang sedari awal ia memang berharap John menjadi menantunya. Kemudian film pun selesai. Isn't there? That's you. You know, tonight, I want to do better. My place.